白松組に逆らうとこうなんだ。Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Nick yang sedang mengepel lantai. Diketahui Nick ini adalah mantan tentara Amerika yang sekarang mendekam di penjara Jepang. Entah kasus apa yang telah ia perbuat, namun tak lama kemudian salah satu napi Yakuza keluar dari kamar mandi. Curiga dengan mereka, Nick pun mencoba masuk ke kamar mandi tersebut. Nick pun terkejut setelah melihat salah satu napi Yakuza yang digantung. Nick pun langsung memanggil para sipir hingga napi itu berhasil diselamatkan. Namun setelah itu, para sipir malah menghajar Nick dan napi Yakuza tadi. Ternyata para sipir melakukan itu karena menemukan sebuah surat yang akan dikirim keluar oleh si napi Yakuza itu. Pada akhirnya Nick dan si napi Yakuza dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa minggu. Singkat cerita, Nick dan si napi Yakuza dikeluarkan dari sel isolasi dan kembali dimasukkan ke dalam sel biasa. Di sini si napi Yakuza yang diketahui bernama Kiyoshi, ia berterima kasih kepada Nick karena Nick sudah mau menyelamatkannya. Kemudian Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick tentang rencananya untuk kabur dari penjara, di mana Kiyoshi akan berpura-pura bunuh diri agar Kiyoshi dilarikan ke rumah sakit. Dan dari sanalah dia bisa menghubungi kelompok Yakuzanya untuk membebaskan Kiyoshi. Dan Kiyoshi juga berjanji apabila rencananya berhasil, ia pasti akan membebaskan Nick juga. Siang harinya memperlihatkan semua napi yang diminta untuk bekerja di sebuah tambang, termasuk Nick dan Kiyoshi. Setelah selesai, semua napi dikembalikan ke dalam sel. Dan sekarang waktunya Kiyoshi untuk melancarkan rencananya. Dengan sebuah besi tipis yang diambil dari tambang tadi, Kiyoshi akan menjalankan aksinya sekarang juga. Di sini Kiyoshi meminta Nick agar memastikan dirinya tetap hidup dan diminta segera memanggil para sipir penjaga. Singkat cerita, Nick pun dibebaskan dari penjara. Terlihat di sana sudah ada orang suruhan Kiyoshi yang siap membawa Nick ke markas mereka. Setibanya di markas, ternyata Kiyoshi dan seluruh anggota Yakuza lainnya sedang menunggu kedatangan Nick. Perlu diketahui, organisasi Yakuza mereka berasal dari Clan Shiromatsu. Para Clan Shiromatsu langsung berterima kasih kepada Nick karena dulu Nick sudah mau menyelamatkan Kiyoshi waktu di penjara. Kemudian salah satu petinggi Yakuza bernama Orochi bertanya apakah Nick mau bekerja dengan mereka. Setelah Nick mengiyakan, Orochi menjelaskan kalau besok Nick harus menagih pajak ke seorang pria Amerika yang memiliki perusahaan di Jepang. Mendengar hal itu, Nick pun siap menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, Nick pun menjalankan tugas pertamanya dengan didampingi Kiyoshi. Setibanya di sana, Nick disuruh masuk ke dalam pabrik seorang diri, sementara Kiyoshi dan satu anggotanya akan menunggu di mobil. Ketika Nick bertemu dengan si pemilik pabrik, ternyata si pemilik pabrik menolak membayar pajak kepada Yakuza karena ia sudah memiliki kesepakatan dengan tentara Amerika yang siap melindunginya, backingan. Nick yang kesal mendengar ocehannya pun bertindak dan inilah yang terjadi.
Setelah itu, Nick pun kembali ke mobil dan mengatakan kepada Kiyoshi kalau ia sudah memberi peringatan kepada si pemilik pabrik. Keesokan harinya, terlihat Kiyoshi yang mengajak Nick untuk mendatangi seorang bandar judi. Ketika sudah sampai di sana, Kiyoshi pun menampar si bandar karena tidak taat pajak kepada klien Shiromatsu. Kemudian dengan kejamnya, Kiyoshi pun membunuhnya lalu mengambil semua uangnya. Keesokan harinya, Nick kembali menemui Kiyoshi untuk menjalankan misi selanjutnya. Ternyata misi kali ini Nick disuruh membeli senjata ilegal di sebuah dermaga dan Nick akan dibekali sejumlah uang yang cukup banyak untuk transaksi tersebut. Singkat cerita, Nick pun pergi ke sebuah dermaga untuk melakukan transaksi senjata ilegal sesuai arahan Kiyoshi. Namun sesampainya di sana, orang yang akan melakukan transaksi dengan Nick itu sudah pada tewas. Tak lama kemudian, Nick pun dibuat terkejut karena pelaku yang sudah membantai mereka adalah orang-orang dari klien Shieju, di mana klien Shieju ini adalah rivalnya klien Shiromatsu. Di sini klien Shieju sudah tahu kalau Nick sedang membawa sejumlah uang yang cukup banyak, sehingga mereka langsung memeriksa mobilnya Nick. Namun ketika mereka menggeledahnya, tak sepeser pun uang ditemukan, sehingga Nick terancam akan dihabisi. Namun karena Nick adalah mantan militer sehingga dia bisa membalikan keadaan dan langsung menghabisi beberapa anggota Shieju. Dan keesokan harinya, semua anggota klien Shiromatsu berkumpul dan aki-aki bangkotan ini adalah ketua klien Shiromatsu. Di sini si ketua marah kepada kedua petinggi Yakuza yaitu Kiyoshi dan juga Orochi karena sudah gegabah menyuruh Nick menjalankan misi berbahaya. Untung saja uang yang dibawa Nick disembunyikan di bawah kap mobil sehingga tak ditemukan oleh musuh. Dan kemudian Kiyoshi mengatakan kalau di antara mereka ada yang berkhianat karena bagaimana mungkin musuh bisa mengetahui rencana mereka tentang pembelian senjata ilegal tersebut. Setelah itu, Nick memotong salah satu jarinya di hadapan sang ketua sebagai bentuk rasa malu karena Nick telah gagal menjalankan misi ini. Begitu juga dengan Kiyoshi yang juga ikut memotong jarinya di hadapan sang ketua. Kemudian adegan berfokus kepada Nick yang saat itu satu mobil bersama si ketua, di mana si ketua mengatakan kalau dari anggotanya memang ada seorang pengkhianat dan Nick kini harus menemukan si pengkhianat itu untuk menebus jarinya yang sudah patah. Padahal menurutku itu suatu tindakan yang bodoh. Jangan ditiru ya adik-adik, ini hanyalah sebuah alur cerita film. Oke, lanjut. Ternyata si ketua membawa Nick ke sebuah tempat karena ternyata Nick kini akan diangkat menjadi salah satu petinggi Yakuza dari klan Shiromatsu yang pangkatnya setara seperti Kiyoshi dan Orochi yang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh si ketua. Hal itu terjadi karena sang ketua entah mengapa begitu percaya kepada Nick dan ia juga yakin bahwa Nick bisa diandalkan dan dipercaya oleh klan Shiromatsu. Malam harinya mereka semua mengadakan perayaan di klub langganan mereka dengan berpesta pora. Kemudian Nick pun menato tubuhnya layaknya Yakuza dengan simbol-simbol klan Shiromatsu. Di hari-hari berikutnya Nick menjalankan pekerjaannya menjadi seorang Yakuza seperti menagih pajak dan lain sebagainya.
Suatu hari perwakilan dari klan Shieju mendatangi kelompok klan Shiromatsu untuk menawarkan investasi. Setelah dijelaskan perihal investasinya, Orochi nampaknya tertarik dengan tawaran tersebut dan menyarankan sang ketua untuk menyetujuinya. Akan tetapi si ketua Shiromatsu menolak dan merasa tidak dihormati karena seharusnya ketua Shieju lah yang langsung mendatangi dirinya, bukan anak buahnya. Ketika saat di klub malam, Orochi tampak kesal dengan keputusan sang ketua yang menolak tawaran investasi tadi. Menurut Orochi, sang ketua sekarang sudah tidak setegas dulu dalam menjalankan organisasi mereka. Dalam keadaan mabuk, Orochi terus nyorocos ngabacot sehingga Kiyoshi pun kesal dan menyuruh Orochi untuk pergi saja. Keesokan harinya di pertandingan sumo, ketua klan Shiromatsu mengadakan pertemuan dengan klan Shieju. Di sini si ketua Shiromatsu menjelaskan kalau ia merasa tidak dihormati oleh ketua klan Shieju perihal penawaran investasi kemarin yang hanya menyuruh perwakilannya saja. Kemudian ketua Shieju menjawab kalau dia selalu menghormati siapapun termasuk ketua Shiromatsu. Kemudian ketua Shieju menawarkan perlindungan kepada ketua Shiromatsu agar si ketua Shiromatsu tinggal duduk enak di rumah mewah untuk menikmati masa pensiunnya. Sementara semua bisnis Shiromatsu akan ia ambil alih berikut dengan para anggotanya. Mendengar hal itu, tentu ketua Shiromatsu menolaknya karena walau dia sudah sepuh, ia masih bisa menjadi pemimpin untuk kelompoknya. Sebelum pergi, ketua Shiromatsu juga mengancam agar kelompok Shieju tidak macam-macam dengannya. Setelah itu, ketika klan Shiromatsu akan kembali ke markas, Nick tak sengaja bertemu dengan tentara Amerika yang dulu sempat bertugas bersama saat di militer. Di sini rekannya itu sangat kaget kalau saat ini Nick menjadi anggota kelompok Yakuza. Kemudian si rekannya ini meminta dirinya dibawa ke kediaman Nick untuk beberapa hari. Nick pun mencoba menolak permintaan itu hingga akhirnya si rekan itu mengancam kalau ia akan melaporkan Nick kepada tentara Amerika mengenai Nick yang sekarang menjadi anggota Yakuza. Pada akhirnya Nick tak punya pilihan sehingga ia membawa rekannya itu pulang ke kediamannya. Contacts. Cheers. Old time's sake. Old time's sake. Dan ketika Nick mengambil minuman dari kulkas, ternyata ia juga mengambil sebilah pisau untuk menghabisi rekannya itu. I'm sorry. What? Nick melakukan itu karena ia sadar kalau si rekan akan melaporkannya ke militer Amerika dan tentu hal itu kedepannya akan ngaruh rudet hidupnya Nick. Karena alasan tersebutlah akhirnya Nick menghabisi rekannya itu. Kemudian Shin berfokus kepada Orochi yang saat itu sedang menemui ketua klan Shieju. Dan ternyata mereka sedang merencanakan pembunuhan terhadap ketua klan Shiromatsu. Ternyata pengkhianat di dalam klan Shiromatsu adalah si Orochi kampret. Keesokan harinya, Kiyoshi dan Nick diminta untuk mengawal ketua Shiromatsu untuk pergi ke sebuah toko jas. Hingga suatu ketika si ketua sedang mencoba salah satu jas di sana, Nick curiga karena si ketua tak kunjung keluar dari sebuah room. Dan benar saja si ketua hampir dihabisi oleh salah satu anggota klan Shieju. Dan untungnya si ketua bisa segera diselamatkan oleh Nick dan juga Kiyoshi. Kemudian Nick dan Kiyoshi membawa si ketua masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba mereka dibrandel senjata oleh kelompok klan Shieju. Sayangnya di insiden itu Kiyoshi tewas tertembak, sementara Nick dan si ketua berhasil selamat. Singkat cerita, ketua Shiromatsu mengumpulkan semua anggotanya. Dan di sini terungkap sebuah fakta kalau ada 5 orang dari anggotanya yang berkhianat, termasuk Orochi. Akhirnya di sini si ketua menyuruh semua anggotanya yang tersisa untuk menghabisi orang-orang penting dari klan Shieju. Dan kemudian memperlihatkan anggota klan Shiromatsu termasuk Nick yang sedang menghabisi orang-orang penting dari klan Shieju.
Beberapa hari setelah itu, ketua klan Shiejo mengirim seorang bocil masuk ke markas klan Shiromatsu. Di sini si bocil mengatakan kalau kelompok Shiejo ingin menyudahi perang ini dan mengajak untuk melakukan pertemuan tanpa ada yang membawa senjata dari kedua belah pihak. Singkat cerita, pertemuan itu dilakukan di sebuah dermaga. Tak lama, pengkhianat dari klan Shiromatsu akhirnya menampakkan diri secara terang-terangan, termasuk si Orochi. Di sini si ketua menghampiri Orochi dan mengajaknya untuk kembali karena bagaimanapun Orochi adalah anak angkatnya. Namun ketika mereka berpelukan, tiba-tiba si Orochi monyet menikam si ketua hingga tewas. Melihat hal tersebut, para anggota Shiromatsu bergegas ingin menolong panutan mereka. Akan tetapi mereka langsung dihadang dan ditodong oleh pasukan Shiejo dengan senjata lengkap. Kemudian si anjing Orochi langsung mendeklarasikan kalau klan Shiromatsu sekarang sudah tamat. Orochi juga menyuruh Nick untuk segera pergi dari negara Jepang jika Nick masih ingin hidup. Di sini Nick mencoba melawan Orochi, tetapi si licik Orochi sudah menyiapkan seorang sniper yang langsung menembak kakinya Nick. Setelah kejadian tersebut, Orochi juga sempat menyewa polisi korup untuk menghancurkan markas klan Shiromatsu. Keesokan harinya, Nick nekat mendatangi markas klan Shiejo dengan membawa pedang pemberian dari Kiyoshi. Di sini Nick mengajak duel secara laki-laki dengan menggunakan pedang melawan Orochi. Namun si Orochi menolaknya karena baginya Nick hanyalah orang asing. Hingga ketika si Orochi mengembalikan pedangnya, Nick dengan sigap langsung menghabisinya. Ketika yang lainnya hendak menghabisi Nick, si ketua Shiejo menahan anggotanya dan mengizinkan Nick untuk pergi dari markas mereka. Ternyata si ketua Shiejo sebenarnya sangat tidak suka dengan seorang pengkhianat seperti Orochi. Dan Nick pun kembali kepada anggotanya dan kini ia diangkat sebagai ketua Yakuza klan Shiromatsu karena ia berhasil menghabisi Orochi. Dan Nick pun berjanji akan mengembalikan kejayaan klan Shiromatsu seperti dulu. Dan film pun tamat. Oke guys, buat kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa subrek. Oke, please subscribe. Oke, 17 Juni TV membahas seputar alur cerita film, film dokumenter, biodata musisi, band, musik, dan hal menarik lainnya yang pantas untuk dibahas. Oke guys, see you di konten selanjutnya. Nuhun wassalam, bye bye. Yeay.